kenapa sih anak muda itu harus belajar usaha? Ya Mas yang begini Ya, yang penting nomor satu itu kalau usaha perbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah ada di Kabupaten Tumpang. Kita akan sidak owner-owner muda. Salah satu owner cafe di Tumpang yang bernama Dinar Cafe. Bagaimana keseruannya? Pantau terus kawan. Kita lihat aksi-aksi berikutnya di dalamnya. Kita lihat kafenya, pola pikirnya macamnya. Kita sidak kenapa sih anak muda bisa maju dan sukses seperti dia. Lanjut. Kita lagi jalan untuk ke dalam. Kita lihat sidak-sidaknya, ada barnya dan lain-lain. Jadi kita ketemu owner. Kita naik lantai 2-nya, kita lihat pantau lantai 2-nya seperti apa. Mari kita lihat. Oke seluruh, kita bertemu lagi. Sekarang sudah di lantai 2-nya. Tinggal kita temuin ownernya seperti apa. Di sini juga keren kopi-kopiannya. Ada snack, musola juga ada, toilet juga ada. Jadi buat kalian yang mau ke Bromo, yang mau ke Malang, silakan mampir di Tumpang ya. Ada kafe keren namanya Dinar Cafe. Mari kita ngobrol sama ownernya. Ini buat kalian yang pengen tahu ownernya Dinar Cafe di Tumpang itu seperti apa ini? Si ganteng dari Gua Hantu. Waduh, berat itu. Si ganteng. Siapa mas namanya mas? Nama siapa yang tahu? Kenal nama penontonku tau? Nama saya Diki. Diki, dipanggil Diki mas. Ya, Diki aja. Aku pertanyaan mas, kan sampean kan banyak orang tuh kan kalau di Malang kan banyak kafe-kafe keren mas. Ya bangun-bangun kafe di Malang. Kok sampean kepikiran bangun di Tumpang atau di Kabupaten Tumpang? Kenapa sih milih kota Tumpang atau di Tumpangnya? Karena kebetulan relasinya di Tumpang sih sebenarnya. Relasinya di Tumpang. Ya, kesempatannya adanya di Tumpang. Wih keren sampean mas. Keren habis. Enggak juga. Tapi sampean anak hobi ya mas? Hobi apa? Ono band bola, hobi apa? Ya, musik kan. Musik. Sampean suka musik apa mas? Ya universal sih. Universal. Musik ke band Indonesia itu Dewa. Ya suka. Ya punk juga. Punk, sama suka punk. Ya metal suka. Metal ya no. Heavy metal ya suka semua sih, pop suka. Diminum mas. Oke. Kayak teh gue, padahal teh uangnya. Siap. Sampean apa jenengnya mas? Kok iso kepikiran buka kafe mas? Kan dari banyak usaha mas. Ono parfum, ono interior, ono boneka, ono apa? Kok kepikiran kafe sampean? Atau tempat nongkrong? Kok iso kepikiran mas? Kok parfum barang ini? Karena parfum brandku rek. Sekalian promosi ya kan, buat kalian yang nyari parfum hubungi aku ya. Untuk kafe. Ya, kenapa kok kafe kan? Untuk kafe dulu waktu kuliah kan. Waktu kuliah? Masih nongkrong, kebanyakan nongkrong waktu kuliah pastinya. Sering nongkrong. Salah satunya nongkrong ke tempatnya itu Bang Edo itu. Oh, tempatnya Bang Edo. Ya. Bang Edo mana suaranya Bang Edo? Ya, Bang Edo. Ada. Sering nongkrong di Bang Edo, akhirnya kepikiran buka kafe. Ya, dulu. Tapi sampean dewe kuliah jurusan apa mas? Saya dulu ilmu politik. Ilmu politik tapi buka kafe. Ya. Nah itu kan rodok Nyelentang. Ya, nyelentang. Rodok gaya nyelentang. Realita hidupnya seperti itu. Realita ini Ya. suka kafe, suka nongkrong. Ya, itu siapa namanya? Ada istilahnya itu, ada feeling ke situ sih dulu waktu masih kuliah. Feeling ke situ. Tapi dari pribadi sampean dewe niat nggak mas terjun ke politik kan sampean kan jurusan politik itu, atau suatu saat sampean pengen jadi bupati atau pengen nyalon ke DPR dan lain-lain? Sampean dewe kan jurusan politik, keren nih pokoknya. Mungkin suatu saat. Masih saat. sekarang belum feel gitu aja. Belum feel, masih fokus usaha aja. Masih fokus usaha dewe. Tapi sampean buka kafe ini udah berapa lama sih mas? Sudah mau 3 tahun. Mau 3 tahun? Ya, sudah 3 tahun lah. Dari 2021, 2020 Pandemi. 2000 berapa tuh? 2020 Ya, 2020. Berarti lumayan panjang perjalanan mas. Lumayan lika-likunya, lumayan kan inilah. kadang waktu nongkrong
di Kota Malang kan banyak beberapa owner cafe tuh pusing-pusing dari pasarnya gimana, bentuk pasarnya gimana. Nah kalau pasar Tumpeng sendiri, menurut pandangan sampean sendiri, kenapa sih sampean buka di Tumpeng terus nyairin pasar-pasar tuh gimana sih anak muda yang harus nongkrong di sini? Kenapa sih? Nah ini salah satu alasan aku mas, tanya serius ini mas. Kenapa sih harus nongkrong di Dinar Cafe? Ya kalau nongkrong ke Dinar Cafe mungkin tanya customernya seharusnya. Iya. Iya kan? Tapi sama sebagai owner itu kenapa sih orang-orang tuh harus milih Dinar Cafe ya? Kenapa? Apa sih kelebihannya Dinar Cafe atau tempatnya nyaman, bisa berbagi cerita dengan ownernya? Mungkin kalau teman-temanku sendiri sih pasti ketemu aku pastinya lebih apa namanya lebih oke lah gitu. Kalau apa namanya ada temannya mungkin yang sama support lah mungkin seperti itu. Tapi mas kan kafe kan terkenal identik cewek mas. Wah. Oh iya. Ya kan identik cewek. Banyak nggak cewek yang mampir ke sini atau yang gimana? Atau pemasaran sampean pakai teknik marketingnya cewek-cewek? Ya mungkin kalau itu sih secara kebetulan kan Dinar itu lambangnya love kan. Nah kenapa Dinar itu lambangnya love? Karena lebih itu sih cinta mungkin kopi. Cinta gitu. kopi. Jadi buat kalian yang pencinta kopi mampir. Jadi kalau mau promo lewat sini bisa kan mas? Mau lewat sini bisa. Nah, jadi buat kalian yang main ke Bromo lewat dari Kota Malang tuh mau ke Bromo, mampir ke Dinar Cafe. Karena tempatnya nyaman banget. Ini kita lagi di Dinar Cafe. Salah. Ini owner muda. Usia sama berapa sih mas? Enggak muda. Usia berapa? Usia berapa? 20-an. 20-an. 19. Oh, boros. Sing boros aku gitu ya. Sing boros aku. Tapi keren loh mas Sampean. Dalam artian kenapa sih Sampean milih usaha? Kan banyak anak-anak muda sekarang kan kalau lulus kuliah, lulus SMA, lulus sekolah, pokoknya mereka pengen kerja, pengen berkarir, pengen jadi direktur, pengen jadi manajer dan lain. Kenapa Sampean malah memutuskan buka usaha? Menurut pandangan Sampean sendiri. Karena saya orangnya idealis ya pastinya. Idealis. Nggak bisa ikut orang nomor satu. Berarti emosian. Lek diperintah. Mungkin ya. Mungkin. Tapi sih kalau waktu kerja yang ngikut aja sih. Tapi kalau kita idealis itu harus berdiri sendiri dalam apapun, katakan ya bangun usaha sendiri. Itu boleh idealis. Kalau ikut orang enggak lah pastinya. Tapi kan mas aku banyak kan aku sendiri juga bergerak di bisnis mas. Nah kan di dunia bisnis kan kita kenal pahitnya bisnis ya kan. Dimana kita sudah keluar modal dan lain-lain, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu apa sih yang Sampean lakukan ketika jatuh, ketika Sampean galau tentang cara apa? Ya, cara nyikapinnya. Atau Sampean menyendiri di kamar terus berdoa, atau sendiri di ruangan terbuka ngerokokan gitu. Apa ini? Yang Sampean lakukan terus Sampean nyikapi dengan contoh misalnya nih lagi jatuh nih kafiku nih, wah aku promo besar-besaran, wah khusus cewek seksi masuk, kan bisa. Nggak pernah sih. Nggak pernah, berarti Sampean ya menyikapi dengan santai ya, dengan sejalannya ya. Ya mungkin ya sharing orang. Isinya kalau gitu kan mungkin ya di marketing pastinya dikencangin, cuma aja di gila sosmednya itu aja. Tapi mas banyak banget mas orang tuh yang tanya gini mas, kan banyak anak-anak muda kan suka nongkrong nih, pengen buka kopian, tapi kan kadang mereka nggak punya ilmu kopi mas. Sampean sendiri waktu pertama kali buka itu sudah punya ilmu kopi belum? Atau sudah ngerti bedanya robusta, arabica, cara ininya? Ya itu tadi temannya ke teman dulu pastinya kan ya. Katakan nggak mungkin kan buka kafe, bangun tidur tahu-tahu kafe udah ada kafe kan, nggak mungkin. Pasti ada proses. Salah satu prosesnya untuk awal ada namanya Mas Agung. Mas Agung dan Mas Agung punya owner namanya Bang Edo. Gila. Itu orangnya masih hidup kayaknya mas. Di belakang kamera orangnya guys. Jadi kalau kalian yang pengen tahu tentang Bang Edo nanti kita share waktu di bisnisnya yang baru. Tapi kalau sekarang belum kita angkat dulu Bang Diki ini keren banget orangnya. Sewaktu enjoy. Tapi ngomong masih. Tipe cewek Mas Diki ini yang seperti apa mas? Sederhana aja sih.
Tapi rata-ratanya tipe-tipe owner tuh lebih ke yang Mbak Henol kayaknya, yang lebih yang bohai. Wah, itu Saya mau main gitar Spanyol. itu tanya Bang Edo ya kali. Bang Edo. Yes, Sejalannya. sejalan. Sedapatnya. Ya. Tapi untuk sampean sendiri sudah punya pasangan belum sekarang, Mas? Wah, itu harus jika tele itu dulu sih. Lihat dulu. Jadi buat kalian guys, ini salah satu owner muda yang belum menikah. Jadi buat kalian yang mau cari pasangan calon suami yang baik, yang bertanggung jawab. Seru. Ya. Tapi sampean sendiri Mas waktu buka kafe ini, kalau aku pribadi dulu kan asal-asal buka aja. Kalau sampean sendiri pakai konsultan interior kah, atau konsultan kafe atau apa? Atau sampean independen berdiri sendiri dengan imajinasi sendiri? Lebih tepatnya sih independen. Karena kan lebih memangkas budget. Pastinya tak kerjain sendiri. Banyak yang tak kerjain, istilahnya itu sendiri dalam artianku ya tetap punya tim kayak gitu sih. Tapi kan secara tidak langsung itu lebih untuk mengarahnya untuk interior aku sendiri. Oh, berarti tim yang sampean bangun sendiri. Nah, terus kenapa sampean nggak kepikiran franchise? Kan sekarang lagi musim Mas, orang-orang tuh franchise kayak yang kopi-kopi sebelah tuh yang franchise yang model dikit pakai kontainer tuh yang warna putih tuh, yang kalian yang tahu itu franchise. Kenapa nggak mau franchise, kan lebih simpel atau apa? Kenapa pengen bangun sendiri? Mungkin jam terbangnya masih belum. Jam terbangnya masih. Mungkin lebih tepatnya sih kolaborasi ya, banyak kolaborasi sama teman-teman mungkin yang punya tempat mungkin. Berarti kalau suatu saat Mas ada beberapa nih, Mas Eki katanya mau buka franchise-nya Dina. Amin ya rabbal alamin. Tapi sampean terima ini nggak Mas? Terima misalnya ada supplier roti atau apa, siapa tahu barangkali ada yang nonton mau pengen supplier kopi atau supplier apa, mau kasih tester. Bisa apa namanya untuk kolaborasi diterima. Oh boleh. Jadi buat kalian yang punya usaha apapun mau kolaborasi sama Dinar Cafe, kalian bisa kirimkan sampelnya. Kalian sampel dulu ya Mas, dites dulu ya kan. Pokok cocok mana ya? Pokok cocok gas ya. Nggak rewel. Sama itu buyut Mas. Sampai tegang aja. Iya. Aku ya. Atau emang orangnya seperti ini Mas Riki dengan kekakuan yang elegan kalau elegan. Enggak. Kalau Jarang-jarang. Kalau Bang Ho kan berantakan. Kalau Pak Diki kan eksklusif deh. Jarang apa tuh Mas? Ya, jarang kayak gini kontennya. Oh, ini pertama kali konten. Ya, kok tahu-tahu konten kayak orang hebat aja. Waduh, amin. Tapi memang orang hebat. Jadi Mas Diki ini sebenarnya dia sekarang itu lagi fokus ke kafe, ya benar Mas ya? Sebenarnya ada bisnis lain. Ya ada. Tapi serabutan kan nggak bisa. Ya, tapi sekarang lebih fokus ke kafe ya. Jadi buat kalian jangan lupa mampir bener, serius. Masalahnya enak, kopinya mantap, ownernya welcome. Salam. Tapi Mas kalau boleh saran nih, aku minta tolong sampai kasih saran ke anak muda yang nonton ini kan. Kalau saya nih sebenarnya judul saya ini realita kehidupan atau biografi seseorang yang bisa memotivasi anak muda ataupun orang yang lebih tua yang bisa kita katakan mentalnya mungkin belum sebesar Mas Diki untuk membuka usaha. Kan aku banyak ketemu orang tuh Mas yang pengen buka usaha cuma takut resign, takut misalnya nanti kalau nggak laku gimana, terus nanti kalau nggak balik modal gimana. Itu ada nggak nasihat-nasihat atau saran dari sampean untuk orang-orang yang bermental atau berpikiran seperti itu atau mindsetnya seperti itu? Pastinya berproses Mas Eki. Berproses. Nomor satu berproses. Nomor dua itu konsistensi. Konsisten. Saya kan orangnya penikmat proses kayak gitu kan. Penikmat proses. Konsistensi. Untuk sukses itu hadiah sebenarnya. Seperti itu. Berarti Disiplin waktu. berarti sukses itu bonusnya. Bonus. Setelah proses sekian panjang yang kita lalui. Betul. Mantap loh. Mantap loh. Jadi buat kalian guys, jangan pernah berpikir kalau buka usaha satu kali langsung sukses, langsung kaya. Enggak. Usaha itu susah bener Mas. Ya berproses katakan ya banyak itulah
suka dukanya pasti. Oh, banyak suka dukanya, tapi lebih banyak dukanya kalau usaha itu guys. Yang ketawa tuh berarti iya gitu. Jadi usaha itu ini kalau dari Bang Hok ya, nasihat buat kalian. Usaha itu susah, tapi resikonya kaya raya. Ya. Namanya kan orang berusaha. Iya, namanya orang berusaha. Karena kita tidak ada gaji pokok, tidak ada THR, ya kan? Kita kan cari sendiri. Yes, kita apa-apa kalau namanya usaha kan cari sendiri. Terus kalau pribadi sampean Mas, rencana ke depan nih, rencana terdekat ataupun mimpi sampean yang akan sampean kejar dalam tempo 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun yang terdekat dari Dinar Cafe ini apa? Atau sampean mau buka bisnis baru, ataukah mau menikah, ataukah apa? Saya bertanya loh Mas. Jadi jangan Ya langsung usaha ya. nikah. Ya usaha aja bisa. Jadi untuk ya masih apa sih sebenarnya secara tidak langsung ya berproses dulu. Berproses. Berproses. Untuk kedepannya mungkin adalah katakan itu Ya. mimpi-mimpi yang masih belum Ya, tercapai. yang sampean pengen capai terdekat selain kafe sampean yang ludak, wah. Enggak juga, enggak stabil, enggak ramai, enggak sepi, tapi ya stabil kita jalumin tuh kalau bahasa Jawanya seperti itu. Tapi kan sampean sendiri kan segi politik Mas. Oleh awak dewas politik oleh di titik ini. Ya apa kira-kira? Gimana nih Mas pendapat sampean tentang Indonesia yang sekarang? Indonesia. Dari segi pemerintahannya, ekonomi maupun perkembangan suatu negara atau kota. Pengamat politik ya, mulai pusing. Kalau ngomong politik itu Agak berat. Ya? Ada polisi kita baru bahas sudah ada polisi lewat gitu. tergantung sudut pandangnya aja seperti itu. Kan nggak bisa menilai kalau cuma dari satu sisi aja seperti itu sih. Tapi sekarang lagi viral tentang pajak loh Mas. Tentang pajak. Banyak orang jangan bahas gitu. Oh jangan Mas. Itu ya. Nah, Mungkin lebih enak motivasi sih ya. nah boleh Mas Diki kasih motivasi. Ini jadi buat kalian yang ingin tanya tentang Mas Diki atau Mas Diki mau masuk di Bangkok lagi, tolong di komen ya guys. Tolong di komen, kasih pertanyaan apa aja, tentang apa aja. Mungkin Mas Diki akan menjawabnya di video berikutnya. Sekarang motivasi dari Mas Diki ini mantap. Apa ya? Belum mikir Mas. Apa ini? Motivasi buat anak-anak muda Mas Diki. Anggap aja orang-orang di dunia ini di bawah sampean. Oh, apa ya? Ya pastinya sih untuk apa namanya, kalau terjun di bidang apapun itu jangan setengah-setengah, Jangan setengah-setengah, langsung gelutin. totalitas. Berarti ini Jadi menyelam sambil minum air, minum air, makan ikan. makan ikan. Halal loh. Halal. Itu berarti itu sindiran buat kita guys. Sering. Termasuk Bang Hop sendiri itu harus konsisten, harus benar-benar terjun sih. Ya, jadi berproses, pastinya kita berproses dalam artian itu kita berproses, menikmati proses, katakan konsisten, sukses itu adalah dia gitu aja. Hadiah. Ingat ya guys, kata Mas Diki, kita berproses, sukses itu adalah hadiah. Jadi ingat kalian yang buka-buka usaha awal, jangan pernah berpikiran langsung kaya. Iya. Oke guys, buat kalian yang punya pertanyaan seputar tentang kenapa sih anak muda itu harus belajar usaha, ya Mas yang begini ya. Nanti Ya, yang kita penting pertanyaannya. nomor satu itu kalau usaha perbanyak relasi. Berbanyak relasi. Ya kayak kenal sampean dengan Wah, Mas Edo. terima kasih loh Mas Diki. Kan mungkin ilmunya kan dari Mas Edo. Ya, Mas Edo. Nanti kita akan bahas Mas Edo di video berikutnya. Jadi buat kalian terus pantau Bang Hop. Rugi kalau kalian nggak pantau. Ini owner-owner muda yang berani mengambil keputusan, yang berani meninggalkan apapun demi cita-citanya. Cukup? Ya. Oke, terima kasih Mas Diki pada hari ini. Jadi buat kalian, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe kalau kalian suka. Memang kalau kalian pengen punya pertanyaan yang penting-penting tuh sekalian silakan tanya tentang Mas Diki, bagaimana bangun kopiannya, bagaimana bangun kafenya, apa aja yang harus dibeli, langkah-langkah awal itu apa Mas? Mas, kami punya modal Mungkin segini. kalau ada yang belajar ya silahkan di sini. Oh, belajar boleh di sini? Boleh. Oh, boleh Boleh. belajar di Dinar Cafe. Buat kalian yang pengen belajar tentang beverage Mas ya?
Ya, Minuman. lebih arahnya minuman. Minuman, lebih ke arah fokusnya ke minuman. Nanti ada snack-snacknya. Langkah-langkah apa aja yang kalian pengen belajar untuk buka bisnis, boleh mampir ke Dinar Cafe. Itu gratis atau berbayar? Gratis. Gratis. Gratis 100%, tidak ada biaya apapun. Iya, Mas. Mantap. Kurang baik apalagi beliau ini, guys. Jadi buat kalian ingat ya, guys. Terus pantau Bang Hope karena masih banyak owner-owner sukses yang muda, yang hatinya mulia seperti beliau ini, guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen ya. Ingat, jangan lupa komen. Selalu bersama Bang Hope. Gini Mas, kalau Bang Hope. Gimana gini? Gini, Marco. Metal. Oke, thank you.